di channel Edukasi SMK Multikarya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang materi pemrograman web dan perangkat bergerak. Terkhusus kita minggu ini bahas tentang HTML dasar. Nah, langsung aja. Nah, dalam HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Text Language, yaitu merupakan dia bahasa markup, yaitu bahasa bisa dibilang dia adalah kerangka dari web tersebut. Nah, untuk HTML sendiri versinya yang pertama ada versi 1.0 sampai dengan versi 5.0. Oke, untuk HTML dia bukanlah, saya tekankan sini bahwasanya dia bukan bahasa pemrograman. Kenapa? Karena bahasa pemrograman itu bisa diartikan bahwasanya di dalam bahasa itu dia ada logikanya. Nah, untuk HTML ini dia tidak ada alur logikanya. Oke, jadi sebenarnya kita langsung masuk ke materinya, itu fontase. Nah, fontase itu apa itu fontase? Fontase adalah dia sejumlah elemen yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur font seperti huruf tebal, huruf miring, garis bawah, dan masih banyak lagi. Nah, di fontase itu yang pertama ada bold dan strong, lalu yang kedua ada italic emphasis, lalu yang ketiga ada underline, yang keempat ada small itu ada kecil, lalu yang kelima ada mark, lalu yang keenam ada delete atau strike. Oke, selanjutnya. Nah, pertama kita membahas tentang bold dan strong. Nah, bold dan strong, apa perbedaan bold dan strong? Oke, sini saya kasih tahu sintaksnya. Yang pertama itu ini sintaks bold dan strong. Nah, lalu perbedaannya apa bold dan strong? Kalau dia sekilas bahwasannya bold dan strong sama-sama untuk menebalkan atau menghitamkan. Oke, jadi strong itu dia lebih ditujukan untuk penegasan penting di sebuah kalimat atau kata. Lalu kalau dia bold hanya sekedar mencetak tebal. Nah, untuk dalam HTML yang disarankan untuk elemen ini adalah kita pakai fungsi dari strong. Kenapa? Karena memang dia sudah terbentuk dalam sebuah sistem HTML, lebih ditujukan untuk memakai strong. Lalu yang kedua ada italic dan emphasis. Nah, untuk itu ini sintaksnya, sintaks italic emphasisnya. Oke. Lalu selanjutnya ada sintaks untuk underline, small, dan mark. Oke, ini untuk sintaks underline, yaitu dia untuk menggarisbawahi. Lalu ada delete dan strike. Nah, ini dia, kalau dia strike itu dia untuk menggaris tengah atau mencoret sebuah teks atau kata. Nah, kita langsung masuk ke materi tabel. Oke, tabel sintaks awalnya seperti ini. Nah, untuk ilustrasi tabelnya seperti ini. Nah, di situ yang nomor, nama, dan alamat itu adalah tabel heading. Oke, lalu yang samping kanannya yaitu 1, 2, 3, dan bawahnya itu adalah tabel row atau barisnya. Lalu bawahnya yang namanya ada si Indah, Edi, dan Wawan itu adalah tabel data atau TD. Lalu ada juga namanya cell spacing dan cell fading. Nah, cell spacing itu dia adalah mengatur spasi antar sel. Kalau ada cell fading, dia mengatur spasi antara border sel dengan isinya. Nah, sintaksnya seperti ini. Lalu ada juga cospan dan rospan. Yang pertama, cospan itu adalah dia penggabungan sel berdasarkan baris. Lalu yang kedua ada rospan, yaitu penggabungan sel berdasarkan kolom. Sintaksnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi multimedia. Nah, untuk multimedia, yang pertama adalah kita nanti bahas tentang gimana kita memasukkan gambar di dalam sebuah website. Nah, di sini yang pertama kita harus tahu dulu jenis ekstensi dari sebuah gambar tersebut. Nah, yang pertama jenis ekstensi itu ada banyak. Di sini saya jabarkan yang sering dipakai saja. Yang pertama itu adalah JPG, GIF, PNG, BMP, dan TIFF. Nah, untuk sintaksnya seperti ini.
Yang pertama ada sintaks yang dia sintaks umum yang sering kita gunakan. Lalu juga yang sintaks yang jika direktorinya berada di folder lain atau patch lain. Ini juga ada seperti ini. Ini sintaks untuk multimedianya. Nah ini bila digabungkan, jadi utuh sintaksnya. Nah lalu setelah ada picture, pasti tentu ada juga audionya. Dimana kita nanti cara memasukkan sebuah audio dalam sebuah website. Nah yang pertama, kita harus tahu dulu jenis ekstensi dalam audio tersebut. Yang pertama ada WAV, lalu ada AAC, ada MPEG, lalu ada OGG, lalu ada WMP, ada Flex, ada MP4 dan VCF. Nah untuk sintaksnya seperti ini yang umum, dan ada juga yang backsound. Oke, selanjutnya ini sintaks utuhnya bila dibuat di dalam sebuah website. Oke, selanjutnya ada video. Nah, untuk video yang pertama ada namanya AV untuk jenis ekstensinya, lalu ada MJPEG, MPEG, OGM, QuickTime, dan sampai dengan SWF. Nah, untuk sintaksnya seperti ini. Nah ini. Nah, jadi seperti ini sintaks utuh dari memasukkan video dalam sebuah website. Nah, lalu selanjutnya ada namanya dalam sebuah website itu ada namanya hyperlink. Nah, apa itu hyperlink? Dia adalah kependekan dari sebuah anchor atau jangkar, yaitu sebuah tag untuk mendefinisikan sebuah teks atau gambar yang memiliki tujuan atau rujukan ke halaman lain atau pada halaman itu sendiri. Nah, untuk ilustrasinya ini kurang lebih sama dengan kita belajar di PowerPoint, yaitu ada namanya hyperlink juga. Jadi konsepnya seperti itu juga. Lalu tagnya seperti ini untuk, nah ini untuk tagnya, sintaksnya ada 3. Nah, yang pertama ada teks utamanya, lalu yang kedua ada targetnya, target blank dan self. Nah, target blank ini fungsinya adalah saat kita mengklik sebuah link tersebut, maka dia akan membuka tab baru. Nah, seperti dia kita bisa milih saat kita klik itu dia bisa buka tab baru atau dia tetap berada di tab itu sendiri atau dia tidak bergerak. Sama juga seperti self itu dia tab saat kita klik dia tetap di halaman itu sendiri, tidak buka halaman baru. Lalu selanjutnya kita formulir. Nah ini saya rasa ini yang cukup lumayan penting dalam sebuah HTML karena ini yang paling sering kita gunakan saat nanti kita membuat sebuah aplikasi website. Nah, formulir. Nah, dia yang pertama ada namanya text field. Itu dia adalah untuk memasukkan sebuah teks yang akan nanti kita proses. Lalu ada text box, ada radio button, ada submit button, ada drop down, lalu ada drop down dan atau combo box. Oke, jadi formulirnya adalah dia sifatnya untuk menginput, memasukkan atau mengupload sebuah data yang nanti mau kita buat. Nah, jadi untuk HTML dasar ini itu materinya. Jadi saya rasa dari semua materi tadi nanti ada video tutorialnya yang nanti saya buat. Agar nanti kalian tidak bingung, ini kok hanya teori saja, tidak ada prakteknya. Terus saja nanti saya buat untuk video tutorialnya agar lebih paham tentang sintaks-sintaksnya. Oke, itu saja. Bila nanti ada yang bertanya bisa langsung nanti di learning atau nanti bisa langsung jawab ke saya. Oke, untuk materi HTML dasarnya cukup sampai sini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.